Gimana anak-anak kabarnya? Sehat? Sudah sarapan semua? Belum sarapan siapa? Sudah sarapan semua belum? Semangat pagi dan semangat. Sebelum pembelajaran kita baca Al-Quran seperti biasa ya. Bacanya harus benar karena itu nama-nama Allah harus benar.
Aku gue nak seragam WA sudah. Udah gitu ya. Oke, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan, Lofi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Capek dah? Capek dah? Apa kabar semua? Semangat toh ini. Apa kabar semua? Ini hari apa nih? Ini hari apa nih? Selasa Kemis. Selasa berarti ya matematika. Iya matematika. Matematika gampang sekarang agak sulit ya. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bangun datar. Sudah belum? Datar sih datar kok kayak arti kita yang masih datar. Ya masih bangun datar. Apa itu bangun datar? Contohnya bangun datar apa? Persegi. Persegi panjang. Trapesium ada segitiga banyak. Nah itu pertemuan kemarin. Nah untuk saat ini nanti kita akan meneruskan tentang matematika yang berkaitan dengan bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun sing ana ruange pokoke. Jenenge ruang berarti yo ana ruange ya. Kalau kemarin sudah bangun datar di kelas 4 juga sudah dibahas sedikit atau datar. Di sini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, tadi sudah di ya sudah jelaskan bangun datar. Nah, contoh bangun datar yang pertama. Ya, ini.
Ya Bu, saya lanjut Bu. Ibu mengajar aja yang lain. Saya nggak berkelas itu. Ah, ini apa ini? Ya, persegi panjang. Oke. Ya, persegi panjang. Iki kira-kira lho, iki kira-kira entuk to. Kira-kira entuk to. Kira-kira nak digawe bangun ruang dadi apa, Bu? Dadi apa? Kayak pesulap sapa prak dadi apa? Prak. Coba nih. Hah? Pak tak tahu dulu, tak tahu dulu TV ada. Lihat TV. Ini apa tadi? Nah, ini gawe meneh. Kira-kira ini jaga baik waktu. Nanti kalau kalian membuat pakai penggaris yang benar. Nah, ini kira-kira sama kira-kira. Apa ini? Persegi 4 atau persegi. Iki nak digawe kira-kira dadi apa? Iki mau saya dadi apa? Balok. Sing iki dadi apa? Mengko tapi nanti nak gawe jadi balok itu. Oke. Pernah lihat gak daun ruang di sekitar kalian? Apa? Cuma kotak kan Pak? Dapur Pak. Dulunya orang tangannya Pak, dapur. Betul sekali. Di rumah ada ya, di rumah. Apa? Almari. Ada lagi? Kulkas. Ada lagi apa lagi? Diskrip. Ini kalau diskrip. Nah, diskrip. Kayak diskrip diskrip. Lah nek diskrip ini ngarane apa iki? Kurang apa iki? Hah? Apa iki? Nah, oke. Sebelum lanjut, lihat ini ada gambar sing api-api. Nah, ada beberapa gambar. Dilihat di sana. Ya, dilihat di layar monitor. Itu ada gambar anak yang sedang belajar. Ya. Ya, bentar. Diperhatikan dulu. Jaring bangun ruang. Nah, sebelum kita nanti bisa membuat jaring bangun ruang, kita harus paham dulu. Ya, dipahami dulu bangun ruang itu apa. Nah, di sini nanti kita akan belajar khususnya tentang dua bangun ruang dulu. Rasa kakek kita muntah-muntah. Ada. Nak kakek muntah-muntah. Nak muntah-muntah yo dadi lara. Ya. Yang pertama balok dan kubus. Kita lihat. Nah, itu ada gambar apa itu kira-kira? Gambar apa? Siswa belajar ke kelompok. Kelompok itu kelompoknya kabeh. Merasa dibeda-beda ke lanang karo wedok. Lanang kabeh untuk kabeh. Senane ngono ora gempa aku mau iki tak aku kok tak apa. Nah, ini materinya. Bangun ruang sederhana dan sifat-sifatnya. Jangan lupa nanti kalau ada hal-hal yang penting harus dicatat supaya catatan itu bisa buat belajar. Nah, gak dicatat yo dia bisa buat belajar. Ya. Dicatat supaya kalian nanti di rumah bisa kembali mengulang materi yang disampaikan apabila sudah berada di rumah. Kalau di rumah belajar ya? Ya.
harus belajar. Sifat-sifat bangun rumah sederhana. Ya, yang kedua nanti kita akan mempelajari jaring bangun rumah sederhana. Sederhana loh. Jadi rumit bisa sederhana dulu, nanti setelah bisa yang sederhana menuju ke rumit-rumit. Ya, bangun rumah sederhana dan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya gini ya. Setiap benda, setiap makhluk hidup itu pasti mempunyai sifat masing-masing. Tidak mungkin sama. Contoh kalian, ya, Lutfi sama Latif, pasti sifatnya gak kodoh. Pak Lutfi makanya aku, Pak senangnya mau. Iya, gak apa-apa. Pak Latif uangnya nangisan Pak cengeng. Ya gak apa-apa, sifatnya masing-masing. Benda itu namanya karakteristik. Harus punya sifat yang menonjol. Ya. Sifat-sifat bangun rumah sederhana dan sifatnya. Balok, ora balon. Ya, balok tadi yang sini ya. Sing ora padha kabeh iki nak ana bangunan sing ora padha kabeh. Pergi ada yang sama kayak itu namanya balok. Bukan balon ya, balok. Balok ya. Ya. Nah, ini gambar baloknya. Kalau dulu di kelas 4 ya, dulu di kelas 4 kita belajar bangun datar itu nak sing jenenge garis, ini jenenge sisi. Ya, tapi kalau dibangun ruang garis itu jenenge rusuk. Ya, namanya rusuk. Kalau sisi itu ini. Ini sisinya. Sisi ini nggak butuh ketara kalau ini balok ya, karena ukurannya tinggi dan panjangnya hampir sama. Tapi paham ya kalau ini balok ya? Paham ya? Kan gak kodok, itu kodok sedikit. Nah nanti diperlihatkan contohnya yang agak ketara. Itu mungkin dari melihat gambar itu kalian bisa tidak menyebutkan sifat balok yang pertama? Apa gak? Coba sifat balok yang pertama. Sing iso jajan. Oh, tunjuk dari dulu. Yang bisa siapa? Sifat balok yang pertama. Jajan deh. Oh, siapa? Belum bisa toh Pak, belum dijelaskan kok. Iya makanya di rumah belajar pertama dia kasih tahu, besok kita belajar tentang balok dan khusus belajar di rumah sekilas-kilas. Nah itu nanti supaya bisa. Kira-kira apa sifat balok yang pertama? Apa? Memiliki 8 titik sudut. Ayo tak kayak juga ya. Kayak juga nih. Ya, makasih Pak. Oke, kita simpan jawabannya. Memiliki 8 titik sudut yang sama apa yang tidak sama? Sama. Ya, pokoknya jawab kan dikai jajan. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, ada biskuit nabati. Ya. Memiliki 12 rusuk. Oke. Pokoknya jawab dapat hadiah. Jawab tok salah enggak? Jawaban itu enggak ada yang salah. Itu disimpan dulu. Ya, disimpan dulu jawabannya. Nanti kita bahas sama-sama. Kira-kira jawabannya Biolin sama Amanda ada enggak di sana? Nanti. Ada yang mau jawab lagi? Saya. Pak, boleh ganti sini. Nah, awalin. Memiliki 6 sisi. Oke. Yang penting dapat hadiah dulu. Caranya lanang lanang suara jawab beri tak pakai ya. Ya. Oke, kita lihat ya sama-sama ya. Sifat dari balok. Oke. Teng. Memiliki 6 sisi. Siapa tadi yang menjawab 6 sisi?
Cindy udah 6 sisi, berarti jawabannya tepat. Ya. Memiliki 6 sisi, terdiri atas sisi samping, sisi depan, muka, dan sisi alas. Nah, Pak, gimana jawabannya nggak tepat nih Pak? Jajan kita. Ya. Kita lihat. Ini apa nih? Memiliki 6 sisi. Kalian tadi sudah tahu bahwa sisi itu dibentuk dari 4 tusuk. Tusuk. Kalau wanita itu tulang rusuk laki-laki ini. Makanya, ya. Ya. Ini adalah sisi depan. Ya, sisi depan. Hitung 1. Terus sisi belakang 2. Terus sisi sampai sebelah. Sisi sampai sebelah. Sisi atas. Sisi alas. Berarti terus sini. 6. Wes ta? Padat. Gampang gak matematika? Enak gak? Matematika diuji lapo. Seperti yang dinikmati. Sinau ki sithik ora apa-apa, ning dikiling-kiling. Iwas akeh lali. Ya lagi, sithik dikiling-kiling akeh lali. Sedikit tapi diingati. Oke, sifat yang kedua. Memiliki 8 titik sudut. Siapa tadi yang jawab sudut? Nah, mangga. Memiliki 8 titik sudut. Iki lo cah sudut cah. Tang 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 A B C D E F G H. Ini. Nah, alasnya dan atasnya memiliki 8 titik sudut bila digabungkan. Ada semua jalan lagi tidak Pak? Oke, kita lihat kira-kira ada apa orang. Ada tidak kira-kira? Tadi kan mempunyai 12 tusuk. Oke, kita lihat. Tang. Memiliki 12 rusuk. Ya, rusuk. Tadi saya sampaikan kalau dibangun datar itu rusuk adalah garis adalah sisi, kalau dibangun ruang garis itu adalah namanya rusuk. Tahu ya? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang tadi belum disebut. Besar sudut antar rusuk yang berpotongan 90 derajat atau sudut apa? Sudut apa? Siku. Kalian sudah paham kan? Ada 3 macam sudut, yaitu sudut apa? Siku, sudut tumpul, dan sudut langit. Keterangannya juga sudah disampaikan kemarin. Tahu kan? Ada berapa berarti sifat dari belok? Ada 4 tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman kalian. 3, yang 1 lupa. Ya, kita lihat lagi cara menggambar balok. Ya, cara menggambar balok. Sebelum dilanjutkan, sekarang sudah tahu sifat dari balok belum? Kemarin sudah tahu tapi sedikit lah, itu produk mulai paham. Ada berapa tadi sifatnya? Ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, besar sudutnya yang berpotongan 90 derajat.
Nah, ini langkah-langkah menggambar balok sama yang ada di sini. Kita harus membuat bangun apa itu dulu? Persegi panjang. Jadi antara tinggi dan alatnya harus tidak sama, harus berbeda. Ini sekilas saja ya. Ini kita gambar ini cuma belajar sekilas kalau gambarnya, karena kita nanti fokus untuk jaring-jaringnya. Oke. Nah ini, jadi nanti akhirnya gambarnya seperti ini, ya, sama yang dipegang oleh Pak Wid. Nah, loh, oke. Nah, piye malah kebablasan. Wes kabeh gak kawit ta. Kubus sekarang. Ya. Kubus. Ciri-ciri kubus. Nah, sifat-sifat kubus. Yang pertama adalah memiliki 8 titik sudut. Nah, memiliki 8 titik sudut. Nah, tidak seperti aku mati malah. Nah. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, ini bedanya dengan tadi. Apa? Bedanya dengan balok. Ya. Kalau balok itu ke-12 rusuknya ada yang tidak sama panjang. Tapi kalau kubus enggak, harus sama panjang. Ya, harus sama panjang. Yang ketiga, sama, memiliki 6 sisi yang sama. Yang keempat, besar sudut antar rusuk yang berpotongan adalah 90 derajat. Yang beda nomor berapa? Nomor 2 ya kan? Hampir sama. Yang beda adalah nomor 2. Saya kira ngerti. Ngerti boleh. Sifat dari kubus dan sifat dari balok. Sudah paham ya berarti ya? Sudah paham belum? Ya. Sudah paham. Maka kalau besok kalian ditanya mengerjakan tes sumatif atau apapun atau PTS atau pendidikan kelas, kalian harus sudah tidak ada yang memberi jawaban yang kurang tepat. Oke ya? Oke dah? Oke? Oke, kita lanjut. Nah, menggambar kubus sama. Ya, membuat persegi ya. Kalau tadi harus persegi panjang, maka untuk kubus gambarnya harus persegi dengan ukuran yang sama. Ya, harus dengan ukuran yang sama. Harus, kalau tidak sama nanti nggak tepat. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, ini. Nah, kira-kira ini. Nah, ini. Nah, ini sama ini kan. Ini sama. Ini buat sulapan Pak Tarno apa Dubai. Prop. Nah, ini kubus dan ini balok. Ini kubus dan ini balok. Ya, kita lanjut. Inilah pokok bahasan kita. Jaring-jaring bangun ruang sederhana. Jaring-jaring. Kira-kira jaring-jaring itu apa? Apa? Kira-kira jaring-jaring itu apa? Gue jaring iwak Pak. Jaring iwak Pak. Aku jaringnya dulu. Pak, aku jaring iwak. Saya kemarin lihat ada nelayan menjaring ikan Pak.
Nah, kira-kira jaring apa? Jaring itu apa? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu jaring-jaring itu apa? Pengen tahu dah? Pengen tahu dah? Benar nih. Benar? Oke, kita lihat. Tereng, tereng. Jaring. Apa ini? Bala apa bus? Bus apa bala? Bus apa bala? Bus. Ya. Ini salah satunya. Nah, salah satunya. Ini adalah salah satu jaring-jaring bus. Nah. Ini salah duanya. Nah, ini salah duanya. Kalau digambar itu salah satunya, ini salah duanya. Ini kalau dibuka akan seperti ini. Nah, ini kalau dirangkaikan, digabung-gabung, ya. Ini kalau digabung-gabung, maka akan membentuk apa nih? Bentuk apa nak? Nah, bentuk apa? Apa sih? Wedhus? Oh, kubus. Nah, sih. Nah, ini ya lihat ini sebuah kubus. Kalau kita buka akan jadinya seperti ini. Satu prok sih bareng-bareng. Prok dirubah jadi apa? Prok. Satu, dua, ya. Maka akan jadi jaring-jaring kubus. Kayak Pak Kano, sulapan. Nah, ini salah satunya berbentuk seperti ini. Karena kalau jaring-jaring kubus itu kalau tidak salah ada 11 atau berapa. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Jaring-jaring bangun rumah adalah bangun datar yang apabila bangun datar penyusunan dihubungkan satu sama lain dengan benar membentuk suatu bangun rumah. Nah, ini penting ini kalian harus tahu ini dulu. Nah, ini harus dicatat ini supaya kalian tidak lupa. Nah, ini harus dicatat. Pengertian ini harus dipahami dulu. Nah, sudah mencatatnya? Nah, kita nunggu teman-teman dulu. Sudah semua ya? Oke, kita lanjut. Jaring-jaring balok. Ya, jaring-jaring balok. Nah, ini ada dua contoh jaring-jaring balok. Ya, dua contoh jaring-jaring balok. Nah, ini pastinya dari dasar yang berbeda. Ukurannya harus tidak sama. Kalau kubus sama semua, ya. Ya, sama keterangan. Nah, ini contoh jaring-jaring kubus. Beberapa diantaranya seperti ini. Ya, beberapa diantaranya seperti ini. Ya. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang pengertian kubus, balok,
dan jari-jari itu dan jari. Paham nggak sampai sini? Jelas nggak? Lemas kita itu nanti sangki. Oke, yuk kita senam dulu. Silakan berdiri ke sampai kanan, silakan berdiri sampai kanan. Nah, berdiri sampai kanan. Silakan merapat. Silakan merapat. Oh, silakan pukul kuda teman kalian pelan-pelan. Ya. Oke. Oke. Lah, tahu sing mukul siapa? Gak masuk. Masuk. Oke, silakan balik kanan, gantian. Ya, gantian, tenang. Terus. Ya. Lah, harus dipegang lah. Bantu lagi. Oke. Tangannya dibiarkan. Oke. Silakan kembali duduk. Oke. Itu tadi tentang bangun ruang yang sekilas tentang jari-jarinya. Kita lalu akan lihatkan itu lagi tentang video yang lain. Yuk kita lihat bareng ya. Benar, caranya Pak Ibu. Ya, tentang jaring-jaring perhatikan. Dengaran enggak kan? Dengar ya? Jari-jari kubus adalah rangkaian 6 buah balon datar berbentuk persegi yang jika kita lipat akan membentuk sebuah kubus. Oke, yuk kita belajar mencermati jaring-jaring kubus. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama merupakan rangkaian dari 6 buah persegi. Perhatikan. Gambar yang pertama ada 6 buah bangun persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira kalau itu digabungkan jadi apa? Jadi oke, kita simpan jawabannya. Kita lihat lagi. Maka jika rangkaian tersebut kita lipat dapat membentuk sebuah kubus. Ternyata dapat membentuk sebuah kubus, sehingga bisa kita katakan rangkaian 6 buah persegi pada gambar yang pertama merupakan jaring-jaring kubus. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua berbeda dengan gambar yang pertama. Namun gambar yang kedua juga merupakan
kegagalan. Ada yang suka main bola? Ada yang senang main bola? Ada bola bolanya 4-4-2, 3-5-1, 3-5. Jaring-jaring kubus ada pola. Pola yang pertama adalah pola 1-4-1. Ya. Pola yang pertama 1-4-1. Artinya apa? Kita lihat garis-garis. Ya, kita lihat kenapa dinamakan pola 1-4-1. Itu harus kita lihat. Baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Jadi ketika pola sisi yang kita baris kita jumlahkan, maka kita akan mendapati 6 sisi berbentuk persegi. Kita perhatikan contoh jari-jari kubus dengan pola 1-4-1. Perhatikan sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, sedangkan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 4 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Nah, bagaimana contoh lain dari jari-jari kubus dengan pola? Oke, kita bahas pola 1-4-1. Ya, pola 1-4-1. Maksudnya seperti ini. Baris pertama, perhatikan, baris pertama itu ada 1 sisi. Inilah baris pertama, ya. Baris pertama. Di sini ono stok. Ada 1 saja. Baris yang kedua ada 4 sisi. Ada 4 sisi. Dan baris yang ketiga ada 1 sisi. Ya. Paham ya? Paham ya? Itu namanya pola 1-4-1. Kita lanjut. 1-4-1. Nah, jari-jari kubus dengan pola 1-4-1 ada 6 macam. Jari-jari kubus dapat berpola 2-3-1. Arti dari pola 2-3-1 adalah jari-jari kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga. Ya. Pola yang kedua ada pola, kalau tadi berapa? Pola berapa ya? Tadi 1-4-1. Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Padahal jumlah jari-jari kubus itu 11. 6 plus kalau 5. Sorry, 11 sudah diambil 6. Ya. Berarti kan? Ya, ada 1 sisi. Jadi ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, perhatikan contoh pertama dari jari-jari kubus berpola 2-3-1. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 1 sisi. Lalu bagaimana jika gambar rangkaian tersebut kita balik? Ternyata baris pertama ada 1 sisi, baris kedua ada 3 sisi, dan baris ketiga ada 2 sisi. Jadi bisa kita katakan pola 2-3-1 bisa kita sebut sebagai pola 1-3-2. Contoh lain, jari-jari kubus dengan pola 2-3-1 atau 1-3-2 adalah sebagai berikut. Jadi jari-jari kubus dengan pola 2-3-1 atau 1-3-2 ada 3 macam. Ya, pola selanjutnya adalah 2-3-1. Tadi ada 1-4-1, ada berapa lagi? Berapa?
2, 3, 1. Terus ini berapa? 1, 3. Ya. Dilanjut. Jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2. Arti dari pola 2, 2, 2 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Jadi ketika kita jumlahkan banyak sisi pada tiap baris, kita akan mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Oke, kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi tutup pada kubus. Baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Nah, bagaimana jika gambar tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 2 sisi, begitu pula dengan baris kedua dan ketiga. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 2, 2, 2 hanya ada 1 macam. Jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0. Arti dari pola 3, 3, 0 adalah jaring-jaring kubus dengan baris pertama ada 3 sisi, baris kedua ada 3 sisi juga, sedangkan baris ketiga. Ya, pola selanjutnya ada 3, 3, 0. Berarti 3, 3, terus yang ketiganya nggak ada. Ada beberapa pola. Yuk kita lanjut. Tidak ada bidang sisi. Jadi ketika kita jumlahkan banyak sisi pada baris pertama dan kedua, kita akan tetap mendapati 6 buah sisi berbentuk persegi. Kita perhatikan contoh jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0. Sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas pada kubus, dan sisi yang berwarna hijau merupakan sisi Hal-hal yang penting dicatat ya, jangan sampai kalian nanti lupa. Dan baris kedua juga ada 3 sisi. Nah, bagaimana jika gambar jaring-jaring tersebut kita tegakkan? Ternyata sama saja. Baris pertama ada 3 sisi, dan baris kedua juga ada 3 sisi. Jadi, jaring-jaring kubus dengan pola 3, 3, 0 hanya ada 1 macam. Nah, kita telah mempelajari jaring-jaring kubus ada 11 macam. Nah, saatnya kita belajar jaring-jaring balok. Apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring balok? Perhatikan contoh balok berikut ini. Kita mengingat balok memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang semua atau persegi panjang dan persegi. Dan balok juga memiliki 12 rusuk. Apabila beberapa rusuk kita potong, maka kita akan menjumpai 6 buah sisi yang saling berangkaian. Nah, ketika rangkaian tersebut kita lipat, maka dapat membentuk balok kembali. Jadi bisa kita katakan jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 buah bangun datar persegi panjang dan persegi. Ya. Jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 buah bangun datar persegi panjang dan persegi yang jika dilipat akan membentuk suatu balok. Nah, itu juga dipahami itu. Kalau nggak dipahami, kalian nanti pasti lupa. Lanjut ya. Yang jika dilipat dapat membentuk sebuah balok. Oke, mari kita mencermati jaring-jaring balok. Sebuah balok jika dipotong beberapa rusuknya, maka akan membentuk sebuah rangkaian 6 buah sisi. Dengan ada yang merupakan sisi alas dan ada yang merupakan sisi tutup. Jaring-jaring balok ada 54 macam. Yuk kita pelajari.
Ada banyak. Ada berapa tuh? Berapa? 12. Kita lanjut. Pola 141 ada 12. Contoh lain dari pola 141. Masih tambah lagi, ada banyak sekali. Ada pula contoh lain dari pola 141. Pola 141 ada 30 macam. Nah, pola dari jari-jari balok 141 itu ada sebanyak berapa? Berapa? Wah, tidak 30 macam. Ngiling-ngiling gini kurang angel. Lanjut. Selanjutnya jaring-jaring balok dengan pola 231. Artinya baris pertama ada 2 sisi dan baris kedua ada 3 sisi, lalu baris ketiga ada 1 sisi. Nah, pola ini bisa kita balik menjadi pola 132. Contoh lain dari jaring-jaring balok dengan pola 231 atau 132. Total macam dari jaring-jaring balok pola 231 ada 132 ada 18 macam. Ada juga jaring-jaring balok dengan pola 222. Arti dari pola 222 adalah baris pertama ada 2 sisi, baris kedua ada 2 sisi, dan baris ketiga juga ada 2 sisi. Macam jaring-jaring balok dengan pola 222 ini ada 3 macam. Dan yang terakhir, jaring-jaring balok dengan pola 330. Arti dari pola 330 adalah baris pertama ada 3 sisi dan baris kedua juga ada 3 sisi, tapi tidak ada baris ketiga. Nah, jaring-jaring balok dengan pola 330 ini ada 3 macam. Jadi, jika berbagai jaring balok kita kumpulkan dengan berbagai pola, total jaring-jaring balok Tidak. Jaring-jaring balok ternyata teramat sangat banyak sekali. Apabila dikumpulkan dari bermacam-macam pola tadi, ada berapa? Sebanyak berapa? 54 macam. Mulai tes, mata ulangan, atau kasih penakal, kenaikan kelas atau tengah semester, suruh milih jaring-jaring balok itu salah. Ada salah. Salah ada. Ya, masih banyak yang belum tepat. Ya. Makanya harus diperhatikan supaya besok-besok bisa lebih tepat. Ya. Lanjut. ada 54 macam. Oke, kita sudah selesai belajar jaring-jaring tubuh dan balok. Terima kasih sudah menyimak. Oke, terima kasih sudah jadi. Ya. Bagus tidak tadi tayangannya? Paham enggak? Cepat enggak? Jelas enggak? Oke. Ada yang ditanyakan? Tenang nih. Pasti? Oke, sekarang kita coba untuk mengetes supaya Pak Ut tahu seberapa jauh pemahaman kalian, supaya nanti kalian bisa menuangkan apa yang sudah diperhatikan, ya. Nggak usah takut, soalnya sekitar ini, ya. Nanti kerjakan dalam waktu 5 menit. 5 menit harus sudah selesai, ya. Berani ya? Siap. Oke. Yang sudah silakan kasih nama dan nomor absen.
Silakan dikasih nama dan nomor absen dan mulai dikerjakan 5 menit dari sekarang. Oh, kenapa? Nanti. Sudah? Oke. Yang selesai pertama silakan kumpulkan tujuan. Yang kedua silakan kumpulkan tujuan. Silakan mulai yang mana? Mulai yang mana? Oke, mulai yang mana? Oke. Kedua, silakan pilih. Oke. Keempat, silakan pilih. Oke. Yuk silakan yang mau silakan dikumpulkan. Ya, 5 pertama akan dapat hadiah. Ya, yang lain silakan dikumpulkan. Ya, sini, taruh sini. Oke, taruh meja sini, taruh meja sini. Jangan ambil SK-nya. Taruh sini, coba sini. Sudah semua? Nah, tadi yang pertama siapa? Nada ya? Siapa tadi yang pertama? Nada. Tak korek tulis dulu, korek spike dulu. Oke, dari hasil setelah pengerjaan kalian, alhamdulillah banyak yang mendapat nilai 8
Plus buat kalian. Nah, ini 80 kan ya wis pantes lah, iso munggah kelas. KKM-nya paling besok 75. Jadi kalau 80 itu sudah bisa layak untuk naik kelas. Berarti kalian pada pembelajaran kali ini sudah banyak yang paham. Banyak yang paham apa enggak? Jelas enggak? Jelas. Gimana Pak? Kurang keras dan suaranya? Terlalu cepat enggak? Sudah bisa diterima ya? Sudah bisa diterima? Oh iya. Terima kasih. Makanya sebagai siswa tugas utama di rumah adalah apa? Belajar. Pak, nggak boleh nonton TV? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Boleh. Nonton TV boleh. Tapi pada saatnya, pada waktunya belajar harus belajar. Kalau kalian belajar nanti menjadi pintar, menjadi cerdas, buat siapa? Buat diri sendiri. Ya nanti kalau udah keluarga, pas punya keluarga, buat keluarganya juga. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah berdoa. Sholat lima waktu. Siapa yang sudah sholat lima waktu? Ada lainnya belum. Tidak apa-apa. Pak, sholat subuh kalangan orang ngopo. Sholat subuh tani jamu akhir sholat. Tani setengah itu sholat. Yang penting apa? Terbiasa dulu. Usia kalian itu harus terbiasa dulu. Nah, harus terbiasa, nanti terus bisa ngeman-ngeman waktu, so mikir waktu ini, oh ternyata tidak pas. Lah nek kerja terbiasa ya bakal ngakoni. Oke? Paham ya? Jangan lupa belajar dan berdoa, itu kuncinya. Kalau udah belajar, tidak bisa. Kalau nggak berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah. Paham ya? Oke, dari pembelajaran tadi, kita tarik kesimpulannya. Iki ya dia saya jawab bener untuk belajar Mas. Kita tarik kesimpulan. Nah. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran tadi. Ya, kira-kira satu dulu. Dari yang sudah dijelaskan dari A sampai Z tadi sudah banyak dijelaskan. Kira-kira apa itu pengertian dari tunjuk jari dulu ya, tunjuk jari. Apa itu pengertian dari kubus? Tunjuk jari. Lutfi. Apa lo? Bentar, Selut tanya dia Selut. Apa tadi pengertian apa? Itu pengertian apa? Kubus. Perhatikan, pengertian kubus adalah pengertian kubus adalah ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh enam divisi yang sama berbentuk ujung sangkar. Ditulis. Ya, pengertian kubus adalah bla 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 bla. Ya. Oke, silakan memilih hadiahnya. Oke. Nah, itu tadi pengertian kubus. Saya ingin menanya, apa itu pengertian dari balok? Mada baru hadiah tuh.
dengan ukuran yang berbeda. Kalau tadi 6 sama semua, ini diantaranya satunya harus berbeda. Oke, silakan melihat ya. Oke, tarakan. Ada satu lagi, yaitu tentang yang tadi yang paling utama adalah pengertian jaring-jaring bangun. Pengertian jaring-jaring bangun ruang balok ataupun kubus. Pengertian jaring-jaring bangun balok apa? Jaring-jaring bangun ruang. Pengertiannya apa? Ayo, Sidi, jalan sebagainya. Jaring-jaring bangun ruang adalah apa? Ayo, Mada. Apa sih? Jaring-jaring bangun ruang tujuannya adalah jaring-jaring bangun ruang yang bangun-bangun datar tujuannya tidak disusun. Ya. Bantu ulang lagi sih. Bangun-bangun apa? Jaring-jaring? Jaring-jaring bangun ruang adalah bangun-bangun datar yang tujuannya tidak disusun. Ya. Ya. Jaring-jaring bangun ruang. Ya. Silahkan ambil bagian. Oke. Nah, jadi sudah ada kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari kubus. Ya, kubus adalah dicatat. Ya, dicatat. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang sama berbentuk bujur sangka. Sedangkan balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang yang salah satu pasangnya berukuran berbeda. Kalau kubus semua sama, balok ada satu pasangnya berbeda. Nah, sedangkan jaring-jaring bangun sederhana adalah bangun-bangun datar yang penyusunannya tidak tersusun, jadi belum ditempel-tempelkan. Bangun datar yang penyusunannya belum tersusun secara sempurna. Oke, sampai ke sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Nah, sudah ada bel istirahat. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kalian bisa istirahat, bisa bermain sama teman-temannya, tapi jelas permainan yang baik, tidak boleh berantem atau lain sebagainya. Tidak kalah penting adalah kalian harus mendapat tugas di rumah. Yang pertama, mengerjakan soal-soal yang diberikan takwil. Yang kedua, membuat 3 jaring-jaring bangun ruang balok dan 3 jaring-jaring bangun ruang kubus secara berkelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin, ya. Membuat 3. Nanti warnanya alasnya dan atasnya harus sama. Yang sisi yang berhadapan warnanya dibuat sama. Sisi kanan dan kiri harus warnanya sama.
Nanti untuk pertemuan yang selanjutnya. Paham ya? Dibuat secara kelompok. Tadi ada 11 dan ada 54 ya. Buat 3 tok. Nah iso ya sing ora padha. Kelompok satu dan kelompok yang lain tidak boleh sama. Komunikasi aku gawe sing ini, aku gawe sing ini. Dengan ukuran untuk luasnya, panjangnya 15 cm. Untuk tingginya, untuk alasnya kalau yang balok 25 cm. Paham ya? Paham? Oke. Ini soal dikerjakan di rumah. Pak, kalau soal dikerjakan di rumah boleh dibantu sama temannya boleh Pak? Boleh. Sama orang tuanya boleh. Sama kakaknya boleh. Sama guru les boleh. Sama Mbak Google nggak Google? Boleh. Ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Gimana? Belajar matematika asik enggak? Asik. Enak enggak? Enak. Besok-besok mau belajar lagi? Mau? Mau. Ya, oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah sekian. Boleh beristirahat. Nanti pada saat sudah masuk harus masuk kembali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat. Tetap pakai masker dengan benar dan tepat.